Para pendengar yang kami kasih dan hormati dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program RBM, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia yang berlokasi di Jakarta. Sekolah kami didirikan untuk memperlengkapi setiap calon-calon hamba Tuhan, calon-calon pemimpin gereja, dan calon-calon konselor Kristen yang sungguh-sungguh mempunyai hati yang mau melayani dan rindu untuk dibentuk, untuk melayani zaman dan menantang zaman ini kembali kepada kebenaran. Jikalau saudara membutuhkan informasi tentang kami, maka saudara bisa mengunjungi website kami www.sttrii.com, www.sttrii.com, atau telepon kami di 021 799 0357, 021 799 0357. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu kita sudah merenungkan tentang apa yang membuat kita tahu tentang kesengsaraan dan dosa kita. Dan kita sudah mempelajari beberapa fungsi hukum Allah, yaitu bahwa kita baru mengenal apa itu dosa dan apa itu kesengsaraan hidup ketika kita berkaca atau bercermin kepada firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhanlah Allah menyatakan kepada kita apa yang Dia kehendaki. Dan dalam firman Tuhan itu pula kita melihat standar hukum Allah, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dari sanalah semua tindakan kita diukur oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita melihat bahwa hukum itu bukan masalah hari-hari raya, hari-hari besar, bukan pula ritual agamawi, bukan pula melakukan tindakan-tindakan yang religius seperti puasa dan yang lain-lain, membaca Alkitab. Tetapi hukum Allah itu pertama-tama adalah berkaitan dengan relasi dengan Allah. Nah, relasi ini relasi yang positif, yaitu kasih. Nah, mari kita lanjutkan pembacaan kita. Suraku Katekismus Heidelberg mengajarkan dalam pertanyaan kelima. Di sana ada pertanyaan seperti ini. Dapatkah saudara melakukan semua itu, semua hukum itu dengan sempurna? Maka jawab Katekismus sesuai dengan prinsip firman Tuhan, yaitu tidak. Kita tidak mungkin bisa melakukan semua itu dengan sempurna, karena menurut naturku, kodratku, aku cenderung membenci Allah dan sesamaku manusia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan menyatakan dengan begitu gamblang dan lugas. Beberapa ayat saya akan baca bersama-sama dengan saudara, yaitu dari Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-5. Ketika manusia sudah mulai jatuh dalam dosa, dari manusia pertama, dan kemudian di sini Alkitab mencatat. Kejadian pasal 6, ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Luar biasa, saudaraku. Di sini Tuhan menuliskan dengan jujur bahwa manusia berdosa itu bukan hanya 1-2 tindakan. Tetapi berdosa itu dimulai dari akarnya, yaitu berada di hati, kecenderungan hatinya. Dan dari kecenderungan hati ini membuahkan kejahatan semata-mata. Artinya, segala sesuatu yang dipikirkan manusia, yang dilakukan oleh manusia, yang diangankan, yang direncanakan, itu adalah kejahatan semata-mata di mata Tuhan. Apa maksudnya? Bukankah manusia masih bisa berbuat baik? Bukankah manusia masih bisa berbuat amal? Tetapi apa maksudnya ketika Allah mengatakan bahwa kecenderungan hatinya berbuat jahat semata-mata? Apakah itu berarti ada sebagian tindakan manusia yang Allah terima sebagai perbuatan baik?
dan sebagian lagi itu adalah yang jahat. Apakah demikian? Tetapi Alkitab mengatakan, saudaraku, hanya kejahatan yang semata-mata muncul dari kecenderungan hati manusia. Apakah betul sebegitu rupa? Nah, mari kita lihat bagian Alkitab yang lain. Di dalam Roma pasal 1, Roma pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal yang pertama, ayat 18 sampai dengan 23. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan. Sehingga mereka, manusia, tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia, dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini jelas bahwa Allah mempunyai satu standar, yaitu firman Allah, yaitu hukum Allah yang Allah nyatakan yang saat ini kita baca dalam Alkitab kita. Dan dalam Alkitab itu, standar Allah itu semuanya terangkum dalam hukum Allah di dalam Matius 22 ayat 37-40. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sendiri katakan. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita meletakkan semua tingkah laku kita itu pada perspektif yang benar seperti ini, maka benar kata Alkitab, bahwa seringkali apa yang kita lakukan, sekalipun itu dalam konteks religius, kita beribadah, kita pergi ke gereja, kita melayani, kita memberi persembahan yang besar untuk gereja, pembangunan gedung gereja, dan seterusnya, saudaraku. Semua yang orang lain mungkin bisa pikirkan luar biasa. Tetapi jikalau kita tidak melakukannya untuk Tuhan, bukan karena atas kasih kita kepada Allah dan kepada sesama yang tulus, maka itu sebenarnya adalah kejahatan di mata Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab tidak menolak bahwa manusia yang sudah diciptakan Allah, sekalipun jatuh dalam dosa, manusia masih bisa beragama. Itu adalah hal yang wajar, karena manusia adalah makhluk yang religius, termasuk orang Kristen. Orang Kristen juga beragama. Tetapi kalau beragama itu hanya sampai pada di sana, hanya sampai di situ, hanya sekedar melakukan aktivitas-aktivitas itu, dan tidak didasari oleh relasi dengan Allah yang positif, yaitu kasih, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Apapun yang saudara lakukan, itu semuanya justru merupakan kejahatan di mata Tuhan. Masihkah saudara mengingat perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7, ayat 21-23. Di sana Tuhan Yesus mengatakan bahwa pada hari akhir, hari terakhir nanti, hari penghakiman, akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi, tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, sebagian orang itu mengatakan, Tuhan, bukankah kami itu mengabarkan Injil demi nama-Mu? Bukankah kami mengobati orang, melakukan ini dan itu, menyembuhkan orang, mengusir setan bahkan demi nama-Mu? Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Hanyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Saudaraku, sebuah aktivitas agamawi bisa dilakukan tanpa relasi dengan Allah. Karena kita ini adalah memang manusia religius, mempunyai natur yang religius, tetapi saudaraku, relasi tidak sama
atau tidak sepantaran dan tidak sejajar dengan tingkah laku agamawi kita. Itu artinya, saudaraku, bahwa tingkah laku kita, sifat-sifat karakter kita, itu sebenarnya hanyalah manifestasi luar dari apa yang ada di dalam. Dan tidak sebaliknya, saudaraku. Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau kita itu memiliki natur yang berdosa, maka semua tingkah laku manifestasi kita itu akan berdosa di mata Tuhan. Jikalau saudara membenci Allah, membenci sesama, maka sekalipun manusia yang lain mengatakan saudara mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka sesungguhnya Allah yang melihat jauh kedalaman hati kita lebih daripada manusia melihat. Karena manusia hanya melihat apa yang kelihatan oleh mata, Allah melihat kedalaman hati. Dan di sana Allah, di hadapan Allah semuanya terbuka. Tidak ada satu orang pun yang tersembunyi di hadapan Allah. Motivasi sekecil apapun yang sudah mengkhamiri seluruh adonan perbuatan baik kita, itu akan membuat semua perbuatan kita sia-sia. Dan Alkitab tidak hanya mengatakan demikian, tetapi dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kelima, Roma pasal 1 ayat 18-23, mengatakan kepada kita bahwa kodrat kita, natur kita, itu adalah natur yang betul-betul berdosa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang mengaku diri Kristen, tetapi sesungguhnya mereka bukanlah orang Kristen yang sungguh-sungguh. Sehingga kita itu sering kecewa, kita sering marah, kita sering komplain, berkeluh kesah. Mengapa dia itu orang Kristen yang begitu lama, begitu senior, saya sangat agung-agungkan, tapi kemudian dia mengecewakan. Saudaraku, karena kita melihat bahwa manusia ini adalah manusia yang berdosa. Tingkah laku agama tidak serta-merta menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang sudah diubahkan oleh Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang yang cenderung membenci Allah dan sesama kita. Upah dosa ialah maut, dan manusia itu dikatakan oleh Paulus dalam Roma pasal yang ketiga, ayat 10-11, tidak seorang pun benar, tidak seorang pun mencari Allah, tidak seorang pun berakal budi. Semuanya telah menyeleweng. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang berdosa. Di luar Tuhan, kita mungkin boleh tampil beragama, religius, berbuat amal, melakukan hal-hal yang lebih dari orang lain lakukan. Tetapi sesungguhnya, tidak ada yang tersembunyi di mata Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dapatkah kita melakukan perintah-perintah Allah itu dengan sempurna? Dapatkah kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita? Dapatkah kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri? Dan dari sanalah, saudaraku, ketika kita diperhadapkan pada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, kita semakin menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, yang di dalam diri kita sendiri tidak ada kekuatan untuk bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan adalah Allah yang adil, Allah yang ajaib. Dan Dia menciptakan kita sedemikian rupa, dan Dia menciptakan kita untuk mempunyai relasi dengan Dia. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, relasi itu menjadi rusak. Kita tidak lagi meletakkan Allah sebagai puji sembah kita. Tetapi sebaliknya, kita menggantikan kemuliaannya itu dengan kemuliaan hal-hal yang fana. Dunia ini, kemanapun saudara menoleh, kemanapun saudara melihat, pergi, dan menyaksikan, maka saudara akan melihat dengan begitu jelas bahwa begitu banyak orang memperalat Allah dan memperalat alat. Apa yang tidak seharusnya menjadi Allah, kita jadikan Allah, dan Allah yang sesungguhnya kita jadikan alat. Nah, saudaraku, bukankah itu adalah potret diri kita? Marilah kita dengan jujur, misalnya saja memeriksa diri kita dalam hal kehidupan doa. Sederhana saja, saudaraku.
Ada orang bertanya, Pak, bagaimana caranya supaya saya itu bisa berdoa sungguh-sungguh dan tidak berdoa semalam suntuk? Wah, saya heran, saudaraku. Saya bertanya, bukankah berdoa semalam suntuk itu baik? Berarti engkau berdoa itu lama sekali. Bukan semalam suntuk itu yang saya maksud, Pak. Maksudnya begini, saya itu berdoa dimulai di malam hari, saya ketiduran dan aminnya itu di pagi hari. Itu yang saya maksud dengan semalam suntuk. Bagaimana saya bisa melepaskan itu? Nah, saya bertanya kepada dia, waktu yang terbaik apa yang engkau miliki setiap hari? Kapan waktu terbaik yang engkau merasa itu engkau segar, engkau fit? Dan dia mengatakan, pagi hari. Waktu saya bangun pagi, saya mandi, dan saya segar, maka saya pergi bekerja. Dan kemudian saya tanya kepada dia, mengapa engkau tidak pakai waktu yang terbaik itu untuk berdoa? Dan dia tertegun dan mulai berpikir, iya ya, mengapa saya tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Nah, saudaraku, mengapa saudara dan saya tidak selalu ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan? Kita selalu berusaha memberikan kepada Tuhan waktu-waktu sisa, uang-uang sisa, nah segala sesuatu yang sisa. Tuhan, kalau saya sudah mau mati, baru saya mau melayani Tuhan. Apakah saudara merasakan hal yang sama dengan saya? Kecenderungan itu besar, saudaraku, karena kita orang berdosa. Dan dari kesadaran demikianlah, kita perlu untuk membangun kehidupan rohani kita. Nantikan diskusi kita yang akan datang di minggu depan, atau di minggu-minggu yang akan datang pada hari dan waktu yang sama. Bersama dengan kami, Reform Broadcasting Ministry, yang dipersembahkan oleh Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.